Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Kali ini kita akan bahas berkaitan dengan gigi pada anak-anak, yaitu gigi berlubang. Nah, mungkin anak-anak sering sekali mengalami gigi berlubang ini ya. Nah, kita bahas bagaimana cara menjaga kesehatan gigi pada anak, mencegah gigi berlubang, dan apakah memang gigi berlubang ini harus dicabut, akan kita bahas. Bersama dengan narasumber kita sudah hadir bersama saya Dr. Gigi Mutia Ardani. Halo Dr. Mutia. Halo, Oke, apa kabar dokter? Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah. Oke, Dr. Mutia kita hari ini bahas gigi berlubang ya dok? Oke, siap. Oke. Nah, dokter pertanyaan pertama nih dok, mengapa nih dok gigi anak-anak ini sering berlubang gitu? Mungkin ada kebiasaankah dok yang menyebabkannya apa dok? Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, harus tahu bagaimana perjalanan penyakit dari karies gigi atau gigi berlubang itu sendiri ya. Jadi sebenarnya gigi berlubang itu disebabkan karena sisa makanan yang menempel pada gigi, kemudian sisa makanan tersebut bertemu dengan bakteri penyebab karies gigi atau gigi berlubang di dalam rongga mulut, kemudian akan diubah oleh bakteri itu sendiri menjadi zat asam. Nah, dari asamnya itu sendiri yang akan menempel pada permukaan gigi yang menyebabkan permukaan gigi akan hilang permukaannya sedikit demi sedikit. Kemudian kalau itu berlangsung terus-menerus, maka akan terjadi gigi berlubang. Nah, kalau prinsipnya ini perjalanan penyakit kariesnya ini sudah diketahui, maka akan ketahuan nih, misalnya penyebabnya itu pertama karena sisa makanan kan jelas tadi ya. Nah, sisa makanan yang lengket atau manis yang tertinggal di dalam gigi kemudian tidak dibersihkan. Nah, itulah tadi, maka akan menyebabkan menjadi gigi berlubang. Nah, pada saat proses membersihkan giginya itu sendiri juga ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, yaitu tentang penggunaan pasta giginya juga yang harus tepat, kemudian cara menyikatnya juga harus benar, dan kemudian orang tuanya juga, orang tua anak ini sendiri yang harus memiliki pengetahuan bagaimana cara membersihkan gigi anaknya tersebut. Oke. Yang dinamakan gigi berlubang ya dok ya, dimulai apakah yang garis-garis hitam gitu pada gigi itu juga dikatakan berlubang atau gimana dok? Jadi kalau untuk membedakannya antara gigi yang berlubang atau sisa makanan coklat-coklat yang hanya menempel pada gigi itu caranya adalah dengan cara kalau misalnya pada saat dikorek atau didekati dengan tangan kemudian dia tidak hilang, misalnya kayak coklat ya. Kalau coklat menempel pada gigi, pasti kalau dihilangkan gitu atau dibilas dengan air maka dia akan hilang warna coklatnya. Tapi kalau karies gigi atau gigi berlubang ini, kalau misalnya dipegang itu tidak hilang. Terus kemudian pada saat disikat, setelah mencoba untuk dipegang ternyata tidak hilang, kemudian pada saat disikat dengan sikat gigi, ternyata juga coklat-coklat itu tidak hilang. Nah, maka ini bisa segera dibedakan antara sisa makanan dengan yang sudah terjadi gigi berlubang. Nah, selain warna coklat, bisa juga pokoknya perubahan-perubahan warna pada gigi. Misalnya, terjadi perubahan spot putih atau bisa juga terjadi perubahan spot coklat, kemudian ada perubahan juga spot hitam. Nah, ini yang udah mulai sebagai orang tua sudah mulai aware, sudah mulai peduli apakah ini sisa makanan atau yang termasuk pada kalau misalnya kalau sudah keadaannya seperti itu maka tidak ada salahnya untuk bertanya kepada ahlinya. Nah, selanjutnya dokter, gigi berlubang ini kalau pada anak-anak sering munculnya itu di bagian mana sih dokter? Kalau yang sering dilihat mungkin di bagian di depan ya dokter ya, kebanyakan gigi anak-anak itu suka hitam seperti itu dokter. Gimana dok? Sebenarnya pada permukaan gigi manapun saja bisa beresiko untuk terjadinya gigi berlubang. Kalau saya jelaskan di sini adalah kalau kerusakan pada gigi anak ini kenapa lebih sering terjadi dibandingkan gigi dewasa ya. Karena yang pertama dari bentuk dan struktur dari gigi anak-anak sendiri itu berbeda dengan gigi dewasa. Jadi permukaan gigi atau lapisan pelindung giginya ini dia lebih tipis dibandingkan gigi orang dewasa.
Nah, jadi kalau misalnya ada sisa makanan yang lengket atau manis yang menempel atau sisa makanan yang tidak dibersihkan tadi pada di dalam mulut itu, kalau dia menempel pada gigi dalam waktu yang lama, terus kemudian tidak dibersihkan, maka itu yang akan menyebabkan tadi lapisan giginya akan sedikit demi sedikit akan berkurang. Nah, itu karena penyebabnya kalau gigi anak-anak dia lebih tipis dibandingkan gigi dewasa, jadi sehingga lebih cepat terjadinya gigi berlubang. Kemudian yang kedua, kalau gigi anak-anak itu biasanya itu ada celah atau ada space-nya antara satu gigi dengan gigi yang lain. Nah, inilah tadi yang menyebabkan juga kenapa sisa makanan bisa nyangkut di antara gigi-giginya anak-anak. Nah, itu bisa terjadi pada gigi depan maupun gigi belakang, karena bentuknya gigi anak-anak itu yang antara gigi yang satu dengan yang lainnya itu ada celah tersebut tadi. Kemudian yang ketiga, karena anak-anak ini juga suka makanan-makanan yang manis dan lengket. Nah, kalau misalnya makanan-makanan yang manis dan lengket itu menempel pada permukaan gigi, baik yang di belakang maupun yang depan, nah ini tadi juga bisa menyebabkan anak-anak ini giginya menjadi berlubang. Jadi kalau ditanya gigi yang mana, yang di depan atau yang belakang, bagian yang geraham atau gigi seri, semua sama-sama berpotensi untuk menyebabkan gigi berlubang kalau ada sisa makanan yang menempel pada gigi tersebut dalam jangka waktu yang lama dan tidak dibersihkan. Oke. Nah, dokter, kalau gigi berlubang ini, dok, ada juga mungkin di bagian geraham atau depan gitu ya, dokter. Apakah untuk anak-anak ini, apakah harus dicabut, dokter, atau seperti apa? Kalau untuk anak-anak sendiri, fungsi dari gigi susu itu kan sebenarnya adalah pedoman untuk gigi dewasanya nanti tumbuh. Jadi, gigi susu ini dari seri maupun taring maupun geraham itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri, karena nantinya pertumbuhan dari gigi dewasanya itu pun juga memiliki waktu yang sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya terjadi gigi berlubang pada gigi anak-anak, gigi susu tersebut, di saat belum terjadinya gigi dewasanya akan tumbuh, maka sebaiknya tindakannya adalah dirawat. Karena kalau misalnya gigi susunya tersebut dicabut sebelum waktunya, maka yang akan bisa terjadi adalah ruang atau space yang digunakan untuk mempersiapkan gigi dewasanya nanti itu, kalau gigi susunya dicabut belum pada waktunya, maka gigi-gigi yang sebelahnya akan bergeser, sehingga menutup tempat nanti pada saat gigi dewasanya ini akan tumbuh. Nah, pada saat gigi dewasanya kalau sudah tidak mendapatkan tempat, maka yang terjadi adalah gigi dewasanya tersebut tadi tumbuhnya tidak beraturan atau depan belakang atau jingsul, bisa disebut masyarakat pada umumnya seperti itu. Jadi kalau terjadi gigi yang berlubang pada gigi susu, itu sebaiknya dilihat dahulu apakah memang gigi tersebut sudah dekat dengan waktunya untuk lepas atau tidak. Jadi kalau misalnya memang masih jauh pada saatnya untuk lepas, nanti pada umum perawatan atau ditambal giginya, atau bisa juga perawatan yang lainnya. Tapi kalau misalnya memang sudah mendekati waktu untuk lepas, maka sebaiknya melakukan pencabutan. Itu pun juga harus dengan pemeriksaan terlebih dahulu kalau akan melakukan pencabutan pada gigi susu anak. Oke. Kalau ditambal, dok, untuk anak-anak boleh nggak, dok? Oh, boleh banget, boleh banget. Jadi itu tadi, kalau untuk gigi susu pada anak-anak ini ditambal itu gunanya adalah supaya dia tadi tidak terjadi infeksi atau tidak terjadi penyakit atau gigi berlubang yang terlalu dalam atau terlalu berlebihan gitu ya. Kalau misalnya lubangnya sudah terlalu dalam, itu kan akan bisa terkena sarafnya. Nah, ketika sudah terjadi gigi berlubang yang terkena saraf, maka itu dia akan kesakitan luar biasa, malah kadang juga akan terjadi bengkak pada gusinya atau pada pipinya. Nah, ini ya yang harus dihindari. Maka kalau misalnya memang sudah terlihat seperti yang tadi dijelaskan, ciri-ciri dari gigi berlubang itu tadi, misalnya ada spot putih atau spot coklat atau spot hitam, maka sebaiknya segera ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi anak tersebut ke dokter gigi, kemudian supaya bisa ditambal, supaya sebelum kena ke lebih dalam atau berlubangnya lebih dalam, lebih baik ditambal, karena kalau sudah lebih dalam bisa kena saraf, bisa sakit, nggak bisa tidur, kemudian juga bengkak pada pipi. Itulah tadi yang mengganggu aktivitas anak. Oke. Kalau gigi ditambal ini berarti mesti perawatan seperti apa, dokter? Mungkinkah bisa copot gitu kali? Mungkin anak-anak makan apa gitu ya, dokter, akhirnya copot. Merawatnya gimana, dok?
Oke, kalau untuk, gigi yang pada saat ditambal itu memang, harus melakukan pendekatan terlebih dahulu ya. Kadang kan memang, anak ini tidak bisa menerima langsung orang yang baru dikenal, terutama misalnya, seperti kami seorang dokter gigi atau, tenaga medis lainnya ya, kan untuk sehari-harinya mereka tidak kenal dengan kita. Nah, ada baiknya untuk sebelum, melakukan penambalan atau berkunjung ke dokter gigi, anak diberikan pengertian terlebih dahulu bahwa akan berkunjung ke dokter gigi, kemudian akan menerima perawatan gigi. Nah, nanti pada saat di ruangan gigi, untuk perawatan atau penambalan gigi itu tidak memerlukan waktu yang sangat cepat, jadi kurang lebih sekitar 15 menit sampai 30 menit perawatan. Nah, di dalam ruang praktek itu pun juga harus ada, komunikasi yang baik antara orang tua, anak, juga dokter gigi. Nanti pada saat ini sudah terjadi dan terjalin dengan baik, maka perawatan pada saat harus ditambal, anak lebih siap untuk menerima perawatan. Karena itu tadi ya, pada saat ditambal memerlukan waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit, kemudian gigi harus dibersihkan terlebih dahulu, baru bisa kalau dikatakan siap untuk ditambal, maka baru dilakukan penambalan. Nah, untuk penambalan gigi ini tadi, untuk bahan-bahannya kami, dokter gigi pasti, memilih bahan-bahan yang terbaik dan, sesuai dengan usia anak. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya akan menimbulkan, sesuatu di kemudian hari, tapi, usaha untuk penambalan gigi ini malah dikatakan lebih baik supaya untuk menghindari, seperti gigi yang berlubang terlalu dalam dan kemudian terkena saraf, kemudian juga, menghindari juga, bengkak pada pipi maupun pada gusi. Oke. Tapi kalau efek sampingnya nggak ada mungkin ya dok kalau tambal gigi untuk anak-anak ini? Kalau untuk efek sampingnya sih tidak ada, yang malah ada itu adalah, malah memberikan, efek yang baik ya, karena tadi menutup lubang yang tadinya sering kemasukan makanan, jadi ketika ditutup anak-anak ini akan lebih, makannya akan jadi lebih banyak karena, tidak dikeluhkan dengan adanya sisa makanan yang nyangkut di dalam lubangnya, terus kemudian tidak dikeluhkan dengan kadang kan kalau giginya berlubang setelah makan terasa sakit. Nah, itu nanti kalau misalnya setelah ditambal malah jadi lebih enak makannya, jadi lebih banyak, kemudian juga asupan nutrisinya jadi lebih terpenuhi dengan baik. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan gigi berlubang pada anak ya, penyebabnya seperti apa, kemudian dari makanan juga, sikat gigi juga ya tadi menjadi salah satu kalau misalnya tidak membersihkan gigi dengan baik, akhirnya bisa menyebabkan gigi berlubang pada anak. Nah, seperti apa lagi nanti langkah yang tepat untuk mencegahnya dan juga mengatasi gigi berlubang ini? Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!